Di tangan gue sekarang udah ada dua smartphone Android mid-range ya bisa dibilang yang lagi banyak diomongin ya. Ada Oppo Reno 15 5G, terus si viral Redmi Note 15 Pro Plus. Jujur aja ini komparasi yang menurut gue agak tricky sih, karena ya sama-sama mid-range, tapi perbedaan keduanya untuk harga ya, selisihnya kurang lebih sejutaan. Jadi Oppo Reno 15 ini untuk varian termurahnya di 8256GB itu harganya 7699 juta. Nah, kalau Redmi Note 15 Pro Plus untuk versi 12512GB, jadi cuma satu versi aja, itu harganya lebih murah, 6799 juta. Di atas kertas ya, Redmi kelihatan kayak menang banyak. RAM-nya lebih gede, memorinya lebih banyak juga, harga lebih murah, layar lebih gede juga, dan secara desain juga lebih cakep. Tapi pertanyaannya satu, apakah selisih sejuta ini berarti buat yang beli Oppo itu kayak buang-buang duit aja? Atau justru Redmi yang ternyata menyimpan satu kekurangan terbesarnya di balik harga yang murah ini? Jadi gue bakal kupas tuntas perbandingan keduanya based on spek, benchmark, dan pengalaman gue saat pakai keduanya. Kita ngomongin desain ya, tapi ini jujur, pendekatannya beneran subjektif dari gua aja. Nah, kalau soal desain ini, gue lebih senang desainnya Redmi Note 15 Pro Plus, karena warna coklatnya ini kasih kesan yang berbeda banget dibandingin sama smartphone mid-range pada umumnya, dibandingin sama Oppo Reno 15 yang lebih kelihatan lagi-lagi ke iPhone-iPhonean, kayak nggak punya jati diri aja gitu desain dari Oppo Reno 15 ini. Beda jauh dengan Redmi Note 15 Pro Plus yang udah pakai desain yang mirip. Jadi seenggaknya Xiaomi kasih identitas desain lah buat Redmi Note seriesnya. Redmi Note 14 punya desain yang kayak gini, terus Redmi Note 15 series juga di-upgrade lagi dengan wajah dengan tampang yang kurang lebih sama. Versi Mocha Brown dari Redmi Note 15 Pro Plus ini punya back cover yang bahannya kulit vegan. Jadi kerasa enak buat digenggam, halus banget, terus lebih tebel aja rasanya kalau kalian ketok-ketok. Kalau Oppo Reno 15, konsep desainnya terinspirasi dari Aurora katanya. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, kalau kena pantulan cahaya yang pas, efek-efek Auroranya kelihatan nih warna biru. Tuh, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih dari sana? Kelihatan ya. Jadi beda jauh nih konsep desain dari keduanya. Cuman kalau ngomongin soal enak atau nggak enaknya digenggam, sebenarnya lebih pas di tangan Oppo Reno 15 karena ukurannya lebih kecil. Sementara buat Redmi Note 15 Pro Plus ini lebih gede aja. Bobotnya 207 gram, ketebalannya 8,2 mili. Sementara Oppo Reno 15 ketebalannya 7,77 mili dan bobotnya cuma 197 gram aja. Dan material dari Oppo Reno sebenarnya lebih kuat dibandingin sama Redmi Note 15 Pro Plus karena Oppo pakai material aluminium aerospace grade. Jadi secara kualitas udah kayak smartphone flagship. Plus keduanya sama punya daya tahan yang kuat. Kalau Redmi Note 15 Pro Plus udah IP69K dan ini udah IP69 ya, sama-sama tahan air di suhu ekstrim. Jadi ya bagus lah. Dari layar, lagi-lagi gue lebih suka layar Redmi Note 15 Pro Plus. Jadi layar smartphone ini udah kekinian lah ya. OLED panelnya, terus luasnya 6,83 inch dan desainnya quad curve. Maksudnya jadi setiap sisi dari layar ini dibikin sedikit melengkung, jadi secara visual lebih kelihatan bezel-less gitu. Resolusinya udah tinggi, udah di atas Full HD+, refresh rate-nya udah 120 Hz, sementara buat Oppo Reno 15, ukuran layarnya lebih kecil, AMOLED 6,59 inch, resolusinya juga sama 1,5K, jadi setara nih secara resolusi, terus keduanya juga udah HDR10+, udah Dolby Vision juga, jadi secara visual sebenarnya setara. Keunggulan dari Redmi Note 15 Pro Plus ya cuman layarnya aja yang lebih gede, terus dibikin melengkung di tiap sisinya. Jadi secara visual sih cukup beda rasanya. Nah, di bagian performa nih, ini yang paling krusial sih menurut gua, karena Redmi Note 15 Pro Plus itu pakai Snapdragon 7S Gen 4. Kalau Oppo Reno 15 pakai Snapdragon 7 Gen 4.
Jadi secara jenis chipset lebih tinggi di Oppo Reno 15. Kebukti dari seluruh benchmark yang gue lakuin dari Antutu, dari 3D Mark, terus dari Geekbench juga. Misalnya dari Antutu lah ya, Redmi Note 15 Pro Plus itu skornya cuma di 1.048.000-an poin aja. Kencang ya, udah pasti lumayan lah ya untuk sekelas mid-range. Tapi untuk Oppo Reno 15, skornya di atas 1,4 juta poin. Jadi selisihnya lumayan ya 400 ribuan poin, dan itu gap yang jauh banget sih buat pemakaian jangka panjang. Karena dari performance CPU-nya, dari GPU-nya, bahkan sampai ke AI-nya, Oppo Reno 15 lebih unggul dibandingin sama Redmi Note 15 Pro Plus. Terus Oppo juga secara jenis RAM-nya, dia udah pakai tipe RAM LPDDR5X, terus memorinya udah UFS 3.1. Jadi secara read sama write speed-nya lebih cepat, terus juga ngejalanin apps, berpindah antar aplikasi itu lebih cepat. Dengan RAM LPDDR5X juga, misalnya nih, sesimpel waktu booting, itu lebih cepat di Oppo Reno 15. Kayak buka apps, buka game juga pasti lebih cepat di Oppo Reno 15. Beda jauh sama Redmi Note 15 Pro Plus, yang RAM-nya masih LPDDR4X, terus storage-nya UFS 2.2. Jadi agak ketinggalan nih Redmi Note 15 Pro Plus. Terus juga soal kestabilan, gua nggak nyangka ternyata performance grafis dari Oppo Reno 15 ini anteng banget, stabil banget. Kestabilannya bahkan nyaris sempurna di 99,5%, itu dari pengujian 3D Mark with Live Stress Test. Sementara Redmi kestabilannya malah drop di 57,7%. Jadi kalau kalian gamer dan butuh performa tinggi dan juga anteng berjam-jam, sebenarnya Oppo kasih experience yang maksimal, yang berbeda banget dibandingin sama Redmi Note 15 Pro Plus, based on pengujian gue di 3D Mark with Live Stress Test. Dapur pacu beda, tapi soal baterai kapasitasnya sama. Jadi keduanya sama-sama pakai silicon carbon 6500 mAh yang punya teknologi pengecasan beda dikit kecepatannya. Jadi kalau Redmi Note 15 Pro Plus bisa dicas pakai adapter fast charging 100 watt maksimal, kalau Oppo di 80 watt. Jadi ya beda dikit sih sebenarnya untuk kecepatan chargingnya. Yang penting sama-sama cepet buat ngecas. Sekarang ke kamera Xiaomi, Redmi Note 15 Pro Plus ini masih pakai kamera utama sensornya 200 megapiksel. Jadi udah pasti resolusinya lebih tajam. Udah OIS juga. 200 megapiksel Redmi Note 15 Pro Plus ini nggak disandingin sama kamera tele. Jadi cuman ada kamera ultrawide 8 megapiksel aja. Jadi bener-bener kalian ngandelin sensor gede, resolusi tinggi di kamera 200 megapiksel ya buat ngezoom jauh ataupun motret biasa ya cuman ngandelin si kamera 200 megapiksel. Nah, ini plus minus. Beda dengan Oppo Reno 15, udah ada kamera utama 50 megapiksel, ada juga lensa tele 50 megapiksel yang bisa ngezoom 3,5 kali secara optikal. Terus ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel di smartphone ini. Kamera depannya juga beda kelas sih. Oppo lebih asik sih ya buat kalian yang suka selfie, karena kamera selfie-nya udah 50 megapiksel, jenisnya ultrawide karena jangkauannya bisa 100 derajat, dan kamera selfie dari Oppo juga udah autofocus. Sementara untuk Redmi Note 15 Pro Plus itu 32 megapiksel aja. Nah, ini nih yang terakhir, yang menurut gua jadi penentu kalian mau beli Oppo Reno 15 yang agak lebih mahal atau Redmi Note 15 Pro Plus. OS. Setelah gue pakai, jujur ColorOS 16 di Oppo Reno 15, ini based on-nya Android 16 ya, lebih enak, lebih asik buat dipakai. Buat gue yang seneng OS yang clean, yang simple, ya ColorOS kasih semuanya. AI-nya ada, lengkap juga. Terus cara tampilan ya emang sih agak mirip iOS ya, karena ada beberapa tekstur kayak misalnya kayak tekstur glass itu mirip banget kayak OS 26. Terus juga ya untungnya bisa nyambung juga ke ekosistem Apple kayak Mac maupun iPhone. Jadi buat transfer data itu enak banget, simple banget di ColorOS 16. Tapi yang terpenting bersih dari iklan. Nggak ada iklan sama sekali di smartphone ini. Sementara Redmi Note 15 Pro Plus masih Android 15, kulitnya HyperOS 2. Ini yang paling ganggu ya iklannya. Iklannya ada banyak di home screen, kalau swipe ada iklannya, terus juga buka ringtone ada iklannya, buka aplikasi bawaan kadang ada iklannya juga. Ya sejauh gue pakai, gue paling cuman bisa matiin kayak personalized ads-nya aja. Apakah iklannya sesuai dengan personalisasi gue ketika pakai HP ini atau enggak. Untuk ngilangin sepenuhnya, gue masih harus ngeliat triknya di YouTube, karena ada beberapa tips and triknya gitu, cuman ya harus ngoprek. Tapi untuk pemakaian normal, yang paling ngeganggu dari Redmi Note 15 Pro Plus adalah masih Android 15, dan juga iklan yang banyak banget. Untuk harga 7 jutaan, hampir 7 jutaan, siapa sih yang pengen punya handphone tapi
ada iklannya kan nggak ada ya. Jadi ya kekurangan terbesar Redmi Note 15 Pro Plus ada di OS-nya sih menurut gua. Kesimpulannya, kalau budget kalian mentok ya 6,8 juta kali ya, tapi butuh storage yang gede, 512 GB, Redmi Note 15 Pro Plus sebenarnya masih oke buat dipilih. Desainnya juga mewah, layarnya lebih lega juga, terus punya IP rating IP69K yang lebih kuat gitu ya daripada seri sebelumnya. Paling ya performance-nya aja sih kalau based on test kurang stabil buat gaming, dan ada gangguan iklan di OS-nya. Terus juga kalian harus rela beli handphone baru tapi OS-nya belum Android 16. Itu kompromi yang harus kalian terima ketika beli smartphone ini. Cuman, kalau kalian bisa maksain nambah budget sejuta, ya Oppo Reno 15 bisa kalian pilih. Karena performance-nya lebih kencang, Snapdragon 7 Gen 4, memorinya juga dan RAM-nya juga lebih modern dibandingin sama Redmi Note 15 Pro Plus, bodinya lebih enteng, terus juga lebih ringkes di tangan, dan kameranya, komposisi kameranya juga lebih lengkap dibandingin sama Redmi Note 15 Pro Plus, dan satu lagi, OS-nya udah Android 16, bersih dari iklan. So, gitu aja sih. Compare, perbandingan adil ya menurut gue ya, karena dua-duanya gue pakai juga. Oppo Reno 15 dan Redmi Note 15 Pro Plus ini. Gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.